Miracle Aesthetic Clinic sebagai klinik kecantikan terdepan dan terpercaya di Indonesia, kini sedang ada promo menarik loh. Dengan cara menukarkan 2 botol kosong produk Miracle kalian, bisa mendapatkan voucher treatment dan juga diskon sampai 10%. Promo ini berlaku selama bulan Juni 2021 di Klinik Miracle Kuta dan juga Denpasar. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hai Semeton Tribuners, kali ini tim Bisul, Bisnis, Kesehatan, dan Religi sedang berkunjung ke Toy Store milik Bapak Rudi yang berada di Jalan Patimura 43A. Penasaran dengan sepak terjang beliau? Simak yuk! Awal mendirikan toko ini ya, Toy Store ini memang bermula dari hobi saya sama diecast. Salah satu itu sebenarnya. Kalau dari basicnya sih saya dulu bisnis memang kebetulan di bidang bayi dan anak. Jadi saya kembangkan ke anaknya aja, bukan ke bayi. Jadi lebih mengarah ke toys, mengarah ke mainannya. Jadi kalau diecast mungkin ini salah satu tambahan pelengkap gitu loh, pelengkap. Kalau yang lainnya banyak mainan anak-anak, semua jenis mainan anak-anak lah. Selama ini masih menjanjikan ya. Jadi untuk mainan walaupun udah kompetitif sekali, banyak lah toko mainan banyak. Jadi kalau pas ya zaman pandemi gini ya mungkin masih agak menurun juga lah, kita kena imbasnya. Suplai kita ada importir dari Jakarta kebanyakan, dari Jawa lah ya. Nah, Bali kebanyakan rata-rata walaupun dari luar negeri masih lewatnya ke Jakarta. Toy Store ini kelebihannya kita lebih banyak ke mainan hobi. Jadi hobi shop juga. Selain mainan-mainan umum yang toko-toko mainan lainnya kan banyak mainan-mainan umum. Kalau kita di sini ada figur, ada diecast. Jadi nggak semua toko jual diecast, jual mainan figur edukatif apa segala macam. Kelebihan di toko mainan ini kita harga lebih murah ya dari harga mall atau harga-harga publish lah. Contoh diecast gantungan itu kalau di mall di toko lain lah ya itu 32 sekarang 32, kita masih jual 20 sampai 25 harganya. Kalau untuk Hot Wheel semacam ini namanya reguler. Mencari barang yang aneh-aneh sebenarnya. Kalau kita kan nggak mau mainan ini kan banyak ribuan itemnya gitu loh. Jadi semacam fashion, jadi cepat sekali datang barang, masuk barang baru itu. Jadi kita harus cari informasi yang lebih untuk apa nih kira-kira mainan yang lagi booming sekarang gitu. Barang kadang nggak sesuai pesanan, ada sih beberapa. Kita beli ke importir, setelah itu barang kan banyak nih nominalnya banyak. Jadi barang kadang ada nggak sesuai pesanan, jenisnya beda, itu pernah ya ketipu gitu pernah. Kadang kalau memang kualitasnya jelek sekali nggak bisa ya resiko udah kebuang gitu loh. Kadang kita pilih, kadang hancur, kadang ekspedisi kebanyakan. Kalau mainan ini salah satu pengiriman itu yang faktor utamanya kan nggak bisa kita kontrol kadang ya. Sampai sini nggak bisa kembali. Yang rusak-rusak, patah apa itu udah nggak kejual. Nggak bisa retur, nggak bisa. Trik-trik untuk bisnis awal ya. Sebenarnya udah
rahasia umum sebenarnya modal ya, modal utama itu kan untuk bisnis itu harus ada modal atau paling tidak pinjaman. Saya juga gitu sama, kalau bisnis rata-rata kita punya ada pinjaman lah, mungkin dari bank atau apa. Kalau yang selain itu mental, mentalnya harus kuat juga, karena ya bisnis kan kita harus siap rugi, untung rugi itu pasti ada. Jadi ya kita maunya ya untung terus gitu loh. Suasana pandemi kayak gini ini kita ya harus siap mental juga. Kan kita ndak menyangka gitu loh kalau ada pandemi seperti ini. Jadi mau ndak mau yang biasanya omset bagus tiba-tiba turun. Gitu. Omset kadang-kadang turun itu selalu ada walaupun ndak di pandemi ya. Mungkin kita triknya itu ya harus berani sale barang. Jadi barang-barang yang kita perlu sale, kita jual untuk sebagai pancingan atau apa. Bahkan dijual modal pun nggak apa-apa gitu loh. Istilahnya kita subsidi gitu loh. Apa yang perlu untuk menaikkan omset itu tadi. Karena mainan ini kan misalkan sekarang nih booming apa gitu ya. Jadi sekarang ini pop it. Jadi lagi rame pop it, permainan pop it itu. Jadi itu masih lagi gencar-gencarnya, tapi kita harus tahu timing yang tepat. Kadang nggak musim, udah tahu-tahu udah nggak laku barang itu, ya risiko lah kadang gitu loh. Nanti jadi slow jualnya, bukan fast moving lagi penjualannya. Dalam sebulan kalau yang fast moving bisa balik, bisa. Jadi kalau yang enggak ya kita tunggu aja. Kita toh juga nggak barang bau ya, nggak barang basi gitu loh. Jadi kita gantung-gantung gini namanya kolektor apa aja pasti ada. Ini bicara tentang diecast ya. Kalau diecast ini kan mainan hobi. Jadi nggak ada matinya, sama kayak figur. Misalkan udah lewat nih, udah semua udah pada punya koleksian semua, ya udah dipajang aja, mungkin harganya bisa turun, tapi di satu sisi juga merek-merek lain bisa naik, kebanyakan sih naik, tergantung jenis mobilnya. Ya, ini susahnya ya kalau kolektor dan pedagang. Jadi kadang kita itu mau dijual pun sayang, dikoleksi sendiri jadinya. Itu. Kalau saya sih kebetulan belinya kan banyak ya, satu dus gitu ya. Ya udah tinggal ambil satu aja untuk saya koleksi, sisanya jual. Tapi itu enggak semua saya koleksi, makanya tadi saya bahas yang di atas itu saya koleksinya cuman fokus ke pick up aja, truk. Jadi itu aja. Kalau semua terlalu banyak koleksi. Jadi intinya semua kolektor itu nanti tetap aja kolekdol, jual, didol, dijual. Kolektor, kolekdol. Diecast bisa. Kebetulan kita di sini base camp ya, Dewata Diecast. Jadi kita teman-teman banyak yang bisa custom. Kalau saya sendiri, kami staff di sini hanya sekedar bisa swap wheel aja, wheel swapnya ganti ban gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya teman-teman lebih jago.